Di sebuah desa terpencil bernama Waringin Jaya, terdapat sebuah jalanan tua yang membelah hutan lebat. Jalan itu seolah ditelan oleh rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi, membentuk lengkungan alami yang gelap bahkan di siang hari. Jalan itu dikenal dengan sebutan tikungan terlarang. Konon, banyak kisah menyeramkan tentang jalan itu, mulai dari suara tangisan perempuan hingga penampakan bayangan putih yang melayang di tengah malam. Warga desa selalu mengingatkan siapapun untuk tidak melintasi jalan tersebut pada malam hari. Mitos dan cerita mistis sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Beberapa tahun silam, seorang pemuda bernama Riko ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di tikungan itu. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar seakan menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Sejak saat itu, warga semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang bersemayam di sana. Namun, bagi Laras, cerita-cerita itu hanyalah bualan belaka. Ia adalah gadis muda yang bekerja di kota sebagai karyawan swalayan. Setiap harinya, ia pulang melewati jalan utama, tetapi malam itu berbeda. Pekerjaan lemburnya membuat waktu pulang menjadi larut malam. Jalan utama terblokir oleh sebuah truk besar yang mogok, memaksanya mencari jalan alternatif. Satu-satunya pilihan adalah melintasi tikungan terlarang. Ketika melihat papan kayu bertuliskan, dilarang lewat setelah gelap di ujung jalan masuk, Laras sempat ragu. Namun, bayangan pulang cepat dan beristirahat membuatnya mengabaikan peringatan itu. Dengan menarik napas panjang, ia memacu motornya perlahan, menembus gelapnya malam yang semakin pekat. Jalan itu terasa lebih panjang dari biasanya, meskipun ia sudah pernah melewatinya di siang hari. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan terdengar jelas. Sesekali ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan, namun ia mencoba tetap tenang. Pikiran-pikiran aneh mulai menyerangnya. Wajah Riko yang mati dengan mata melotot tiba-tiba muncul di benaknya, membuat bulu kuduknya meremang. Sesaat kemudian, lampu motornya berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Ia menepuk-nepuk lampu depan motornya sambil berdoa dalam hati. Namun, bukannya semakin terang, lampu itu justru mati total. Gelap gulita menyergapnya, membuatnya panik. Di tengah kepanikan, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya menciut, suara tawa samar yang menggema dari arah depan. Laras menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, tawa itu semakin keras, berganti dengan suara tangisan lirih yang mengalun penuh kepedihan. Ketakutan mulai merayapi pikirannya, dan ia merasa seakan ada sesuatu yang menempel di punggungnya, dingin dan berat. Ia merinding, tapi tetap berusaha memacu motornya, berharap cepat sampai di ujung jalan. Baru saja ia merasa sedikit lega melihat ujung tikungan, tiba-tiba ada cahaya terang dari arah belakang. Dalam hitungan detik, 3 motor besar mengapitnya dari kiri dan kanan. 3 pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam mendekat sambil tertawa keras. Salah satu dari mereka mengangkat rantai besi dan mengayunkannya ke arah motor Laras, membuatnya berhenti mendadak. "Aduh! Apa-apaan ini?" seru Laras panik. Namun, para pria itu hanya tertawa dan mengelilinginya, seolah-olah sedang memangsa-mangsanya. "Hei, cantik! Mau kemana malam-malam begini?" tanya salah satu dari mereka dengan nada menggoda. Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Ia mencoba memundurkan motornya, tetapi salah satu dari mereka sudah menarik setang motornya dengan kasar. "Udah malam, jangan buru-buru pulang. Temenin kami dulu, ya?" kata pria lain sambil menyeringai. Laras menoleh mencari celah untuk melarikan diri, tetapi tidak ada ruang. 3 pria itu terus mendekat, semakin mengurungnya. Dalam kepanikan, Laras berteriak sekuat tenaga. Namun, jeritannya tenggelam dalam kegelapan malam. Salah satu pria mendorongnya hingga terjatuh ke tanah, membuat tubuhnya terasa perih dan lututnya terluka. Ketakutan dan kepanikan bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, Laras terus berdoa agar ada orang lewat atau bantuan datang. Namun, malam semakin dingin dan sunyi, seolah alam pun enggan berpihak padanya. Hanya suara tawa para pria dan isakan Laras yang menghiasi kelamnya malam di tikungan terlarang itu.
Laras mencoba bangkit dari tanah dengan tangan yang gemetar. Tubuhnya terasa ngilu akibat benturan keras saat terjatuh, dan lututnya mulai berdarah. Namun, ketakutan yang merayap di seluruh tubuhnya lebih menyakitkan daripada rasa nyeri yang mendera. Dengan napas terengah-engah, ia mencoba meraih motornya yang tergeletak miring di tepi jalan, tetapi salah satu pria bertubuh kekar menginjakkan kakinya di atas setang motor itu, menahan dengan kekuatan yang mustahil dilawan oleh Laras. "Jangan buru-buru, sayang. Kita kan baru mulai bersenang-senang," ucap pria itu dengan suara berat yang bercampur nada sadis. Matanya menyipit dengan tatapan yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. Dua pria lainnya tertawa mengejek sambil mengelilingi Laras yang terjebak di tengah-tengah mereka. Malam semakin mencekam. Pepohonan yang melambai dihembus angin terdengar seperti bisikan lembut yang mengerikan. Satu-satunya cahaya hanyalah lampu motor mereka yang menyinari wajah Laras yang pucat ketakutan. "Dengar, aku cuma mau pulang. Kumohon, biarkan aku pergi." Suara Laras bergetar, hampir tak bisa dikenali oleh dirinya sendiri. Namun, permohonannya hanya dibalas dengan senyum penuh ancaman. Pria yang memegang rantai besi mengayunkannya dengan santai, membuat suara gemerincing logam yang seakan menjadi musik maut di malam itu. "Kalau mau pulang, harus bayar dulu. Kita nggak kasih jalan gratis buat gadis manis sepertimu." Laras menelan ludah, otaknya bekerja cepat mencari cara untuk melarikan diri. Namun, gerak-geriknya sudah terkurung. Hutan di sisi kiri dan kanan terlalu gelap dan lebat. Satu-satunya jalan adalah menembus para pria ini, tetapi itu tampak mustahil. Perlahan, satu dari mereka mendekat dan meraih lengan Laras dengan kasar. "Jangan nangis, Nona. Kita akan bikin kamu nyaman, sangat nyaman." Tangannya yang kekar menggenggam lengan Laras begitu erat, meninggalkan rasa sakit di kulitnya. Laras meronta, menepis tangan pria itu sekuat tenaga. "Lepaskan. Kumohon, jangan lakukan ini." Namun kekuatannya tak seberapa dibandingkan dengan kekuatan pria tersebut. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan ketakutan dan kepanikan yang mengguncang jiwanya. Di tengah ketakutannya, Laras mendengar sesuatu. Samar, tapi jelas. Suara yang berbeda dari suara mereka. Bukan suara motor, bukan pula deru angin. Melainkan suara perempuan menangis. Laras menoleh ke arah hutan di belakang mereka, namun tak ada apa-apa di sana. Tetapi suara itu terus terdengar. Lirih, merintih, dan penuh dengan kepedihan yang mengoyak. Matanya yang berlinang air mata menatap ke arah kegelapan, berharap sesuatu akan menyelamatkannya. Namun, para pria itu seakan tidak menyadari suara tersebut. Mereka terlalu sibuk mengejek dan menertawakan ketakutannya. Salah satu dari mereka bahkan mulai meraih bahunya dengan lebih kasar. "Jangan lihat ke sana, cantik. Lihat ke sini, lihat kami," bisik pria itu dengan nada yang memuakkan. Laras memejamkan mata, mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk berteriak sekeras mungkin. Suara jeritannya menggema di sepanjang jalan yang kosong. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain, hanya hutan dan malam yang menjadi saksi bisu dari ketakutannya. Jeritannya seakan menggetarkan udara, namun tak ada jawaban. Saat itulah ia menyadari bahwa satu-satunya yang mungkin mendengarnya adalah sesuatu yang bukan manusia. Suara tangisan perempuan itu kini terdengar lebih jelas, seperti memanggil-manggil namanya. Namun, tidak ada yang berubah. Ketiga pria itu masih ada di sana, semakin mendekat, seakan haus akan penderitaannya. Laras kembali meronta, mencoba menendang dan mencakar sebisanya. Namun, usahanya sia-sia. Ia terjebak dalam kekuasaan mereka. Satu persatu, para pria itu mulai menyerangnya dengan cara yang tak pernah dibayangkannya. Di bawah bayang-bayang pepohonan yang mencekam, jerit tangis Laras menyatu dengan suara perempuan yang terus merintih dari balik kegelapan. Di antara suara derita itu, sesuatu di dalam hutan mulai bergerak. Semilir angin dingin yang datang tiba-tiba menyusup ke seluruh penjuru jalan. Dan pada saat itulah, kekuatan gaib yang selama ini menghuni tikungan terlarang mulai menggeliat, merespons jeritan yang memanggilnya dari balik kematian. Sesuatu telah terbangun.
Sesuatu yang tidak akan membiarkan kejahatan itu berlalu tanpa balasan. Laras tergeletak tak berdaya di tanah. Tubuhnya terasa hancur, terluka baik fisik maupun batinnya. Tatapannya kosong, air mata yang tak henti mengalir telah mengering bersama rasa takut dan sakit yang tak terucapkan. Pikirannya melayang, antara sadar dan tidak. Ia merasa seperti berada di antara hidup dan mati. Namun, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk menyerah. Pria-pria itu berdiri mengelilinginya, tertawa puas akan kemenangan telah mereka raih. Dimas, si pemimpin dengan rantai besi yang masih tergenggam di tangannya, menyulut rokok dengan santai. Asapnya mengepul, mengaburkan sebagian wajahnya yang penuh kebanggaan dan keangkuhan. Dua temannya, Tony dan Rudy, sibuk menata motor mereka, memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. "Lanjut lagi enggak, Mas?" tanya Rudy sambil menyeringai ke arah Laras yang terkulai lemah di tanah. Dimas menghembuskan asap rokoknya lalu menatap Laras dengan tatapan mengerikan. "Udah. Nggak perlu. Kita pergi aja, biar cewek sialan itu merengek di sini semalaman. Kalau beruntung, dia bisa pulang hidup-hidup." Mereka tertawa lagi, tawa yang menggema di malam yang sepi. Sementara Laras masih tergeletak tak berdaya, napasnya tersengal-sengal, matanya terpejam mencoba memutuskan ikatan antara dirinya dengan kenyataan. Ia tidak ingin mengingat apa yang baru saja terjadi. Namun, di tengah keputusasaannya, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, lebih dingin dari biasanya. Suaranya menderu, seperti bisikan yang mengerikan, menyelusup masuk ke dalam telinganya. Laras membuka matanya perlahan. Rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba lenyap, berganti dengan sensasi yang tidak bisa ia jelaskan. Di sekitarnya, udara terasa berat. Hawa dingin yang tidak wajar menusuk hingga ke tulang. Bahkan ketiga pria itu tampak menyadari sesuatu yang berbeda. Dimas berhenti tertawa dan mengerutkan keningnya, sementara Tony dan Rudy saling berpandangan dengan cemas. "Mas, kok jadi dingin gini?" "Ya," gumam Tony sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dimas mendengus, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. "Ah, lu pada penakut. Ini cuma angin malam. Ayo, cepet bersin, kita cabut dari sini," bentaknya dengan kasar. Namun, justru pada saat itulah suara aneh mulai terdengar. Bukan suara Laras yang masih terisak pelan, melainkan suara lain. Suara tangisan yang tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Suara perempuan yang merintih, lirih namun jelas, seperti berasal dari dalam hutan yang kelam. Rudy menoleh dengan panik. "Itu suara apaan, Mas?" "Suara cewek yang kita siksa barusan, bego." "Dia masih nangis," sahut Dimas, meski keraguan mulai muncul di suaranya. "Bukan. Itu bukan suara dia," jawab Tony dengan suara yang lebih rendah. Wajahnya terlihat pucat, sorot matanya menatap kosong ke arah pepohonan. "Suaranya dari sana. Dari dalam hutan." Ketiganya terdiam. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara angin yang menderu, lalu disusul dengan suara tangisan tadi, semakin jelas, semakin memilukan. Bulu kuduk mereka berdiri. Rasa takut mulai menggerogoti nyali mereka. "Cukup. Ayo pergi dari sini," perintah Dimas, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Ia melangkah cepat menuju motornya, lalu menghidupkan mesin dengan tangan gemetar. Namun, mesinnya tidak menyala. Dicoba berulang kali, namun yang terdengar hanya bunyi berdecit dari dalam mesin. "Gimana ini? Motornya nggak mau nyala." Rudy ikut mencoba menyalakan motornya sendiri, namun hasilnya sama. Laras yang terkapar di tanah mulai menyeringai aneh. Senyumnya tidak wajar, seakan ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya dari dalam. Ia membuka matanya perlahan, memandang para pria itu dengan tatapan yang seakan-akan bukan lagi miliknya. "Kalian gak akan pergi dari sini," suaranya terdengar pelan, tapi tajam. "Dia tidak akan membiarkan kalian pergi." Tony menelan ludah, pandangannya semakin panik. Siapa yang kamu maksud?" "Perempuan itu,"
jawab Laras dengan suara yang kini terdengar seperti dua suara yang saling bertumpuk. Yang kalian sakiti. Yang kalian buat menangis. Dia melihat. Dia mendengar. Dan sekarang, dia akan mengambil kembali apa yang telah kalian ambil. Wajah Dimas memucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan karena manusia, melainkan ketakutan karena sesuatu yang berada di luar nalar. Suara tangisan itu kini berubah menjadi jeritan panjang yang memilukan, memenuhi udara malam dengan kegetiran yang menyayat. Bayangan putih mulai terlihat melayang di balik pepohonan, semakin mendekat, semakin jelas. Sesuatu yang mereka bangunkan kini bergerak dengan murka. Angin malam berhembus semakin kencang, membawa serta aroma tanah basah dan anyir darah yang masih menempel di kulit Laras. Suara jeritan panjang yang tadi mereka dengar perlahan mereda, namun suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Dingin menusuk yang mereka rasakan bukan lagi sekadar hawa malam biasa. Ini adalah kengerian yang merayap dari balik pepohonan, merasuk ke dalam tubuh mereka tanpa ampun. Dimas, Tony, dan Rudy mencoba memacu motor mereka dengan panik. Namun, sekeras apapun mereka memutar gas dan menekan starter, mesin-mesin itu tetap tak mau menyala. Dimas bahkan sampai menendang motornya sambil mengumpat keras. Sial! Kenapa motor ini gak mau nyala? Suaranya terdengar parau, terbungkus ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Mas, gue rasa kita beneran dikutuk. Ini semua gara-gara cewek itu, teriak Tony sambil menolehkan kepala ke arah Laras yang masih terbaring di tanah. Rudy meremas kedua tangannya dengan gelisah. Mas, gimana ini? Kita harus pergi dari sini. Gue nggak mau mati di tempat ini. Namun, Dimas mencoba tetap berpikir jernih meskipun keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Diam. Ini cuma kebetulan. Pasti ada yang salah sama motor kita. Ayo, coba dorong motornya. Siapa tahu bisa menyala kalau udah jalan. Mereka bertiga mulai mendorong motor masing-masing, namun usaha itu sia-sia. Roda motor terasa berat, seakan-akan terperangkap dalam lumpur tak terlihat yang mengikatnya erat ke tanah. Di tengah kegilaan itu, Laras mulai terduduk dengan perlahan. Matanya yang sebelumnya kosong kini terlihat memancarkan sesuatu yang berbeda, sebuah tatapan yang dingin, mengintimidasi, dan bukan miliknya. Ia tersenyum tipis, menyeringai tepat ke arah para pria yang mulai kehilangan akal sehat. Kenapa buru-buru pergi? Suara Laras terdengar serak, namun jelas. Permainan baru saja dimulai. Ketiganya terdiam. Tony menelan ludah dan mundur beberapa langkah, seolah apa yang dilihatnya bukan lagi manusia. Mas, dia kesurupan atau apalah? Gue nggak suka ini. Diam. Jangan percaya sama omong kosong begitu. Dimas mencoba menenangkan Tony, meskipun dirinya juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Namun, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin. Suara lirih seperti bisikan memenuhi telinga mereka, seakan ada sesuatu yang mengelilingi mereka dari segala arah. Dengar itu? Ada suara lagi. Rudy berteriak dengan nada histeris. Matanya liar, mencari sumber suara yang tak terlihat. Berhenti bikin kepanikan. Itu cuma suara angin, bentak Dimas, meskipun ada suaranya mulai terdengar gemetar. Laras mulai tertawa kecil. Tawa yang tak seharusnya muncul dari bibirnya. Sebuah tawa yang terdistorsi menjadi nada yang mengerikan, bergema seakan ada ratusan suara yang tertawa bersamanya. Aku sudah memberitahu kalian, bisik Laras dengan suara yang menggema. Dia mendengar segalanya. Dia melihat semuanya. Dan sekarang, kalian tidak akan pernah pergi dari sini. Tanpa peringatan, Dimas merasa dadanya semakin berat. Udara yang dihirupnya terasa seperti mengandung racun, menyusup ke paru-parunya dan menimbulkan sensasi terbakar. Ia terbatuk-batuk dengan keras, seakan paru-parunya dicengkeram oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di sisi lain, Tony dan Rudy mulai melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bayangan putih yang samar-samar mulai muncul dari tengah pepohonan. Sosok itu melayang perlahan, tidak menyentuh tanah.
wajahnya hancur, dengan mata kosong yang memancarkan kebencian tak terhingga. Apa itu? Tony tergagap, tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Itu bukan manusia. Itu setan. Rudy memekik, suaranya pecah dalam keputusasaan. Dimas yang masih berusaha menguasai dirinya mencoba menarik rantai besi yang tergantung di bahunya, mengayunkannya ke arah bayangan tersebut dengan putus asa. Minggir! Pergi dari sini, dasar hantu sialan. Namun, rantai itu hanya melintasi udara kosong, tanpa menyentuh apapun. Sosok itu semakin mendekat, matanya yang kosong seolah menatap langsung ke jiwa mereka, menguliti ketakutan yang terdalam. Laras menyeringai lebih lebar, seakan menikmati pemandangan mengerikan yang terjadi di depannya. Kalian pikir bisa lari? Tidak. Dia akan memastikan kalian merasakan penderitaan yang sama. Tidak hanya malam ini, tapi setiap malam. Hingga jiwa kalian terhisap ke dalam kegelapan. Dimas mulai melangkah mundur, merasakan kesadarannya mulai terkikis oleh teror yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Bukan karena manusia lain, tapi karena sesuatu yang berasal dari tempat yang tak pernah ia percayai sebelumnya. Bayangan itu terus melayang mendekat. Jeritannya menggema di seluruh hutan, memanggil sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Udara malam semakin dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Rasanya seperti menembus kulit dan membekukan tulang. Laras kini sudah sepenuhnya didominasi oleh sesuatu yang berbeda. Matanya hitam legam, pandangannya tajam dan menusuk. Di bibirnya, senyum menyeramkan terus terlukis. Bukan senyum ketakutan, melainkan sebuah senyum yang penuh dengan balas dendam. Dimas, Tony, dan Rudy semakin panik. Jeritan yang menggema di udara membuat nyali mereka menciut seketika. Tony memegang dadanya yang berdebar hebat, sementara Rudy mulai meracau tak jelas, berusaha menutup telinganya agar tidak mendengar suara-suara aneh yang terus berkumandang. Mas! Tolong gue, Mas! Gue nggak mau mati di sini. Gue nggak mau. Rudy memohon dengan air mata yang mulai mengalir deras. Diam! Jangan bikin tambah panik, bentak Dimas, meskipun suaranya kini lebih terdengar seperti teriakan putus asa. Ia masih mencoba mengayunkan rantai besinya ke segala arah, berharap bisa menyingkirkan bayangan putih yang terus mendekat. Namun, sosok mengerikan itu tidak pernah menjauh. Bahkan semakin mendekat dengan langkah-langkah melayang yang mengoyak kewarasan mereka. Wajah hancur penuh luka, mata kosong yang hanya menatap lurus ke arah mereka. Seakan menuntut balas dendam dengan cara yang tidak bisa mereka hindari. Apa yang kalian lakukan? Laras berucap dengan nada rendah yang menggema. Beraninya kalian menginjak tanah ini, menyakiti yang tak bersalah, dan berpikir bisa pergi begitu saja? Diam kamu. Itu bukan urusanmu, teriak Dimas dengan suara gemetar. Namun, keberaniannya tak lebih dari ilusi yang dipaksakan oleh egonya. Kini, ketakutannya terlihat jelas. Aku hanya memberitahu, lanjut Laras dengan suara yang bukan miliknya. Dia sudah melihat semuanya. Dan kalian telah memanggilnya. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang dia rasakan. Tiba-tiba, Rudy terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang menekannya dengan kekuatan tak terlihat. Mulutnya menganga, mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terbelalak ketakutan, menatap ke arah bayangan putih yang kini berdiri tepat di depannya. Mas, tolong gue! Tolong gue! Isaknya, air mata mengalir semakin deras. Namun, Dimas dan Tony hanya bisa memandang dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Segala logika dan keberanian yang selama ini mereka banggakan seakan menguap begitu saja. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau, jerit Rudy akhirnya, suaranya berubah parau. Tapi bayangan itu semakin mendekat, merengkuh tubuhnya dengan dingin yang menyesakkan. Rudy mulai meronta, mencakar udara seakan berharap bisa mengusir makhluk itu. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan.
Tubuhnya terangkat beberapa inci dari tanah, terombang-ambing oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dimas dan Tony hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Laras, yang duduk bersila dengan tenang di tengah-tengah jalan, tersenyum puas. Seolah dirinya kini hanyalah penonton dari sebuah drama pembalasan yang sudah lama dinantikan. Dimas, Tony, tolong gue. Suara Rudi terdengar seperti jeritan terakhir sebelum tubuhnya terlempar keras ke tanah. Bunyi tulang yang patah terdengar mengerikan, diikuti oleh keheningan yang menyiksa. Tubuh Rudi terbaring tak bergerak, matanya masih terbuka lebar, namun tidak lagi memancarkan kehidupan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Tony memeki ketakutan, mundur terhuyung-huyung. Mas, kita harus pergi. Gue gak mau mati kayak Rudi. Kita harus keluar dari sini. Kita gak bisa pergi. Dimas balas berteriak. Motor kita gak bisa nyala. Sial. Semua ini cuma akal-akalan setan. Setan? Haha, Laras tertawa pelan. Bukan setan. Tapi jiwa yang hancur karena kejahatan kalian. Kalian sendiri yang memanggilnya. Kalian sendiri yang membuatnya bangkit. Dimas menggertakkan giginya, wajahnya memerah di antara ketakutan dan kemarahan. Diam kamu. Semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu gak melawan, semuanya bakal baik-baik saja. Namun, kalimat itu justru membuat bayangan putih itu bergerak lebih cepat. Kini, sosok mengerikan tersebut berhadapan langsung dengan Dimas. Hembusan nafasnya mengeluarkan kabut tipis yang membekukan. Dimas merasa paru-parunya semakin sesak. Aku gak takut sama kamu, teriak Dimas putus asa sambil mengayunkan rantai besinya lagi. Namun, setiap ayunan hanya melewati udara kosong. Tak ada yang bisa disentuhnya. Dari belakang, Tony sudah berlari ke arah hutan. Kakinya bergerak tanpa arah, hanya didorong oleh naluri untuk melarikan diri dari kengerian yang tak bisa ia pahami. Namun, hutan yang gelap menelannya begitu saja, seakan ingin mengurungnya dalam bayang-bayang kematian. Sementara itu, Dimas perlahan jatuh berlutut, seluruh tubuhnya menggigil. Mata Laras mengawasinya dengan sorot dingin. Sesuatu di dalam dirinya menuntut balas. Dan malam ini, pembalasan itu akan dipenuhi. Tony berlari secepat yang ia bisa, menembus hutan yang gelap dengan langkah-langkah tergesa. Ranting-ranting tajam mencakar kulitnya, meninggalkan bekas luka yang perih. Namun, rasa sakit itu tidak sebanding dengan kengerian yang terus menguntitnya. Nafasnya memburu, tak beraturan. Dalam benaknya hanya ada satu hal, lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Gue harus pergi. Gue harus pergi, gumamnya berulang kali, seolah kata-kata itu dapat memberikan kekuatan di tengah kepanikannya. Namun, suara jeritan yang menggema dari belakangnya terus memburu. Bukan hanya jeritan Rudi yang telah meregang nyawa, tapi juga suara tangisan perempuan yang terasa menusuk hingga ke relung hatinya. Tangisan itu, meskipun lirih, terdengar jelas di antara langkah kakinya yang membelah semak-semak. Tony berhenti sejenak, dadanya naik turun dengan cepat. Di sekitarnya hanya ada kegelapan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa yang mengintai dalam diam. Hatinya berdebar semakin kencang, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena perasaan bahwa sesuatu mengikutinya. Ini cuma ilusi. Cuma ilusi, Tony mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi, kengerian yang ia rasakan semakin nyata. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Kilatan putih yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sesosok bayangan dengan tubuh yang mengambang, bergerak tanpa mengeluarkan suara. Mata Tony terbelalak, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Jangan dekat-dekat. Tolong, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, bayangan itu terus mendekat. Sosok perempuan dengan wajah hancur dan mata yang kosong. Setiap langkah yang diambil Tony hanya semakin mengarahkannya pada bayangan tersebut.
Seakan hutan ini mempermainkannya, menggiringnya pada kehancuran. Pergi, pergi. Tony berteriak putus asa. Namun suaranya hanya memantul kembali dari pepohonan, menggabungkan jeritannya dengan tangisan yang terus menghantui. Tony mulai terisak. Ia tidak pernah merasa selemah ini. Semua kenakalan yang selama ini dilakukannya seakan kembali menghantui. Tapi, tidak ada yang lebih mengerikan daripada makhluk yang kini melayang tepat di hadapannya. Sosok perempuan itu berdiri diam. Hanya menatapnya dengan kebencian yang tak terkatakan. Tony mencoba bergerak, tapi kakinya terasa kaku. Tubuhnya gemetar hebat, seakan dingin yang menyebar dari makhluk itu telah membekukan darahnya. Apa yang kamu mau?" isaknya dengan air mata yang membasahi pipinya. Makhluk itu tidak menjawab. Hanya sebuah suara yang bergema di dalam kepalanya. "Rasa sakitmu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku." Tony merasa jantungnya seperti diremas. Ia mencoba menjerit, namun suaranya tercekat. Rasa dingin menyusup ke dalam dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Perlahan, tubuhnya terjatuh ke tanah, kejang-kejang dalam penderitaan yang tak bisa ia jelaskan. Hutan seakan menelan suara teriakan terakhirnya, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Sementara itu, di tepi jalan tempat kejadian mengerikan itu bermula, Dimas masih terduduk di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Laras berdiri di depannya, tubuhnya kini tampak lebih kokoh, seolah-olah kekuatan baru mengalir melalui nadinya. Apa yang sudah kamu lakukan sama mereka?" Suara Dimas terdengar pecah, terbungkus ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku tidak melakukan apa-apa," jawab Laras, suaranya terdengar tenang namun mengerikan. "Mereka sendiri yang memanggilnya. Mereka sendiri yang menjemput kematian." Dimas menggeleng dengan liar. Enggak mungkin. Semua ini enggak nyata. Kamu cuma perempuan biasa. Kamu enggak bisa." "Perempuan biasa?" Laras memotong ucapannya dengan tatapan tajam. "Mungkin dulu aku memang perempuan biasa. Tapi kalian sudah merampas semuanya dariku. Kalian menginjak-injak harga diriku, menyiksa tubuhku. Dan sekarang aku bukan lagi perempuan biasa." Angin malam kembali berhembus, membawa serta suara tawa yang memekakan telinga. Dimas merasa tubuhnya semakin lemah, seakan-akan kekuatan hidupnya terkuras perlahan. Bayangan putih itu muncul kembali, kali ini tepat di belakang Laras. Namun, kali ini sosok tersebut terlihat lebih jelas. Wajah yang hancur dan mata kosong itu kini mengarah pada Dimas dengan tatapan mengerikan. Dimas terisak, mencoba merangkak mundur dengan tubuh yang gemetar hebat. "Pergi, pergi," teriak Dimas dengan histeris. Namun, tak ada yang peduli dengan teriakannya. Suara itu lenyap di antara deru angin yang menderu keras. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Dimas," bisik Laras. "Satu persatu dari kalian akan merasakan penderitaan yang sama. Dan itu akan terjadi malam ini." Bayangan putih itu semakin mendekat. Dimas hanya bisa menatapnya dengan mata yang semakin buram, sementara hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang datang terlambat. Dimas menatap dengan ngeri ketika bayangan putih itu semakin mendekat. Udara di sekitarnya terasa semakin menyesakan, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari segala arah. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Jangan mendekat. Aku nggak mau mati. Kumohon." Dimas terisak, suaranya terdengar begitu rapuh dan penuh ketakutan. Namun, sosok mengerikan itu tak berhenti. Wajahnya yang hancur memperlihatkan luka menganga, dengan mata kosong yang tidak seharusnya menatap siapapun. Namun justru tatapan kosong itulah yang kini menelanjangi ketakutan terdalam Dimas. Laras berdiri tak jauh dari sana. Matanya masih hitam legam, namun sorot dingin yang terpancar dari wajahnya menunjukkan bahwa ia menikmati setiap detik penderitaan Dimas. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahan menguasainya. Sebuah keinginan untuk membalas segala ketidakadilan yang telah ia alami. "Sekarang kamu tahu,"
Dimas. Rasa takut. Rasa putus asa. Rasa tak berdaya. Persis seperti yang aku rasakan waktu kalian memperlakukanku seperti binatang. Suara Laras menggelegar di udara malam yang sunyi, menggema dan menciptakan gaung yang menakutkan. Maafkan aku. Kumohon. Maafkan aku. Dimas terisak sambil terjatuh berlutut di tanah. Pandangannya mulai mengabur oleh air mata. Maaf. Laras menyeringai. Maaf gak akan mengubah apapun. Maaf gak akan menghapus kenangan buruk yang kalian tanamkan. Maaf gak akan mengembalikan kehidupanku yang hancur. Sosok hantu perempuan itu semakin mendekat, dan Dimas mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya menjadi berat, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi cairan kental yang menghimpitnya dari segala arah. Tiba-tiba, Dimas merasa kakinya tertarik ke dalam tanah. Bukan tenggelam secara harfiah, tapi seperti ada sesuatu yang mengikat pergelangan kakinya dan menahannya di tempat. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Tidak. Jangan. Tolong. Kumohon. Aku nggak mau mati di sini. Dimas berteriak histeris, namun suaranya hanya terdengar lemah di antara suara angin yang berhembus. Laras melangkah mendekat, menatap Dimas dengan tatapan dingin. Ketakutanmu hanya permulaan. Apa yang kalian lakukan padaku akan menjadi mimpi buruk yang terus menghantuimu. Dan sekarang, saatnya kau merasakannya sendiri. Seketika itu juga, Dimas mulai merasakan sesuatu yang lain. Pikirannya mendadak diserang oleh bayangan-bayangan mengerikan. Tubuh Laras yang terluka, air mata yang mengalir deras, jeritan-jeritan tak berdaya yang pernah ia abaikan begitu saja. Namun kali ini, semua itu terasa nyata. Terlalu nyata. Ia melihat dirinya sendiri, Tony, dan Rudy. Wajah-wajah mereka yang keji, tawa mereka yang puas, tangan-tangan mereka yang tak terkendali. Semua itu kini menyerangnya tanpa ampun. Tidak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Dimas mencoba menyangkal kenyataan yang tergambar jelas di pikirannya. Namun, setiap kali ia mencoba menghindar, bayangan-bayangan itu semakin menghujam kesadarannya. Tubuhnya menggigil hebat. Telinganya berdenging dengan suara-suara yang terus-menerus berbisik. Suara yang berasal dari sosok mengerikan yang kini berdiri di depannya. Rasakan ketakutan. Rasakan penderitaan. Rasakan apa yang telah kau lakukan. Dimas menjerit. Jeritan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Namun tak ada yang mendengarnya. Hutan yang sunyi hanya menyerap teriakan itu, menjadikannya bagian dari kegelapan yang terus melahap kewarasannya. Laras hanya mengawasi, membiarkan Dimas tersiksa oleh bayangannya sendiri. Pikirannya telah tenggelam dalam lautan dendam yang menggelora, dan hanya dengan cara inilah ia merasa kekuatannya kembali. Namun, di balik tatapan dingin Laras, ada sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti kesadarannya. Sebuah perasaan yang dulu ia miliki, belas kasih. Namun, api balas dendam telah menghanguskan semuanya. Tidak ada yang tersisa selain keinginan untuk menghancurkan. Sementara itu, Dimas kini tergeletak di tanah. Tubuhnya menggigil, matanya memerah, bibirnya mengucapkan kata-kata yang tak jelas. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Namun, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus ia bayar dengan darah dan air mata. Laras melangkah mundur perlahan, meninggalkan Dimas yang terkapar dalam kepanikan tanpa akhir. Namun, bayangan putih itu tidak pergi. Hantu perempuan yang terluka dan penuh kebencian itu masih berdiri di sana, mengawasi Dimas dengan tatapan kosong. Laras menyadari bahwa balas dendamnya belum sepenuhnya tuntas. Masih ada satu lagi yang tersisa. Tony. Pria pengecut itu yang lari meninggalkan Dimas dan Rudy untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Malam ini belum berakhir. Dan pembalasan masih terus berlanjut. Tony terhuyung-huyung di tengah hutan yang gelap. Kakinya tergores oleh ranting-ranting tajam, pakaiannya penuh dengan lumpur dan darah dari luka-luka kecil yang menganga di kulitnya.
Setiap langkahnya semakin berat, namun ia terus memaksa dirinya untuk berlari. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menjauh sejauh mungkin dari jalan itu. Dari Laras. Dari hantu perempuan mengerikan yang telah merenggut nyawa Rudi. Hah, napasnya tersengal-sengal. Udara malam yang dingin kini terasa seperti belati yang menusuk paru-parunya. Namun, ketakutannya jauh lebih menyakitkan daripada rasa lelah atau perih yang ia rasakan. Sesekali, Tony menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada sosok mengerikan yang mengikutinya. Namun, setiap kali ia menoleh, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara angin atau daun-daun yang bergesek, melainkan suara rintihan, jeritan, dan tangisan yang mengalun seperti bisikan dari dunia lain. Rudi, Dimas, Laras, semua ini cuma mimpi. Cuma mimpi. Tony berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, pikirannya sudah diliputi kepanikan. Kakinya terus melangkah tanpa arah. Hutan yang ia masuki terasa seperti labirin tanpa akhir. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kegelapan yang mengurungnya. Tiba-tiba, Tony merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Bulu kuduknya meremang, dan tubuhnya membeku seketika. Ia mematung di tempat, terlalu takut untuk menoleh. Tapi suara itu kembali terdengar. Suara yang selama ini ia hindari. Tony, kenapa kamu lari? Suara Laras. Tapi suaranya bukanlah suara manusia. Terasa dalam, menggemuruh, dan mengguncang seluruh tubuhnya. Pergi. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku, teriak Tony dengan suara parau. Namun, jeritannya hanya memantul di antara pepohonan, menjadi gema yang menyakitkan di telinganya. Tanpa sadar, Tony mulai berlari lagi. Langkahnya semakin kacau, tak teratur. Namun, setiap ia mencoba lari, suara itu justru semakin dekat. Apakah kamu juga akan lari dari dosamu, Tony? Atau kau hanya akan terus menjadi pengecut seperti ini? Diam. Diam. Tony menutup telinganya dengan keras, seakan berharap suara itu akan lenyap. Namun suara Laras terus mengalun, masuk langsung ke dalam pikirannya. Kau menikmati penderitaanku dulu, bukan? Kau tertawa, memperlakukanku seolah-olah aku bukan manusia. Lalu kenapa sekarang kau menangis seperti bayi? Bukankah ini hanya permainan kecil? Tony jatuh tersungkur di tanah, lututnya menghantam batu tajam hingga darah mengalir dari luka terbuka. Namun ia tidak peduli. Ketakutannya telah melampaui batas rasa sakit fisik. Aku gak mau mati. Tolong. Siapapun. Tolong aku, ia merintih dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dari kejauhan, Tony melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Di balik pepohonan, berdiri seorang perempuan dengan pakaian putih berlumuran darah. Wajahnya hancur, namun matanya yang kosong itu menatap Tony dengan sorot yang mengerikan. Ia merangkak mundur dengan sisa-sisa tenaganya. Tidak. Jangan dekati aku. Jangan. Namun, sosok perempuan itu terus mendekat. Langkahnya tidak tergesa, namun seakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tony merasakan napasnya menjadi semakin berat, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Apa yang kau rasakan, Tony? Ketakutan? Putus asa? Itu semua tak sebanding dengan apa yang kau lakukan padaku. Suara Laras menggema di udara, namun Tony tidak melihatnya dimanapun. Kini hanya ada sosok perempuan menyeramkan yang melayang perlahan, tangannya terulur ke arahnya. Aku minta maaf. Aku nggak mau. Aku cuma ikut-ikutan. Ini semua ide Dimas. Bukan salahku. Tony mencoba menyalahkan orang lain, seperti yang selalu ia lakukan ketika berada dalam masalah. Tapi kali ini, tidak ada yang peduli. Perempuan itu hanya menatapnya dengan mata kosong.
Mulutnya yang robek mengeluarkan suara rintihan yang menakutkan. Suara yang seakan memanggil-manggil jiwanya. Tony merasa tubuhnya semakin dingin. Jantungnya berdetak semakin cepat, namun kekuatannya semakin habis. Ia merasakan sesuatu meremas dadanya, mencabut setiap harapan yang tersisa. Tidak. Kumohon. Maafkan aku, Tony terisak, air mata bercucuran di wajahnya yang kotor. Namun, tidak ada belas kasihan yang diberikan padanya. Hutan itu menyerap jeritannya, menelan penderitaannya, dan yang tersisa hanyalah kesunyian. Di kejauhan, Laras mengawasi. Matanya yang hitam kini mulai kembali ke bentuk normal. Ia berdiri dengan tubuh lemah namun tetap tegak, seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Namun, hatinya masih terasa kosong. Balas dendam ini tidak membawa kedamaian. Tidak menghapus luka yang telah terukir dalam. Tapi satu hal yang pasti. Tidak ada lagi yang akan menginjak-injak dirinya tanpa merasakan akibatnya. Laras berdiri di tengah hutan dengan tubuh yang mulai lelah. Udara malam yang dingin tidak lagi menggigit kulitnya. Justru, ia merasakan kehangatan yang aneh menjalari tubuhnya, seolah kemarahan yang berkobar di dalam dadanya mengusir segala hawa dingin. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak memberikan ketenangan. Tubuh Dimas dan Tony kini terkapar di tempat terpisah, jauh dari jangkauannya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi teriakan minta tolong. Hanya keheningan yang mencekam. Laras mencoba mengatur napasnya. Kegelapan yang sebelumnya menguasai matanya perlahan menghilang, mengembalikan pandangannya ke dunia nyata. Tapi ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi sama. Perlahan, ia berjalan menuju jalan setapak yang seharusnya mengarah keluar dari hutan. Namun, setiap langkah terasa semakin berat. Hanya bayangan-bayangan yang berkelebat yang menemaninya. Bayangan dirinya sendiri, saat ia terperangkap dalam kekejian malam itu. Laras menggigit bibirnya hingga berdarah. Aku sudah melakukannya. Mereka sudah mendapatkan balasan mereka, gumamnya, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Namun, pikirannya terganggu oleh bisikan yang aneh. Bisikan yang berasal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang ia lepaskan untuk membalas dendam. Belum selesai. Suara itu datang entah dari mana. Seperti hembusan angin dingin yang menyusup langsung ke dalam kepalanya. Tidak. Ini sudah cukup. Mereka sudah mati. Mereka sudah merasakan apa yang aku rasakan, jerit Laras, suaranya menggema di tengah hutan. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin kuat. Satu orang lagi. Kau belum menyelesaikannya. Pikiran Laras berusaha melawan. Tony, Rudy, dan Dimas sudah menerima balasan yang setimpal. Tidak ada lagi yang perlu dihancurkan. Namun suara itu terus menggerogoti ketenangannya. Tidak. Aku nggak mau lagi. Cukup. Cukup, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, perasaan dingin itu terus menyelimuti pikirannya, merasuk ke dalam kesadarannya. Tiba-tiba, Laras terjatuh di tanah. Tubuhnya menggigil, matanya terpejam kuat-kuat. Bayangan mengerikan dari malam terkutuk itu kembali melintas di benaknya. Wajah-wajah keji mereka. Tawa mereka yang menggema. Tangannya yang tak berdaya. Semua itu kembali menghantamnya seperti ombak yang tak kunjung reda. Tidak. Tidak. Laras memukul-mukul tanah, mencoba mengusir kenangan yang menyakitkan itu. Namun, kenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Kau harus menyelesaikannya. Kau harus membunuh dia. Siapa? Laras bertanya dalam isak. Namun, ia sudah tahu jawabannya. Ada satu orang yang luput dari balas dendamnya. Seseorang yang lebih dari sekadar pelaku. Seseorang yang menggerakkan semua ini dari balik bayang-bayang. Damar.
Pemuda itu adalah dalang dari semua kekejian ini. Meski ia tidak terlibat langsung, perintahnya yang menjadi awal dari segala kengerian yang Laras alami. Dialah yang menyuruh Dimas, Tony, dan Rudy untuk mempermainkannya. Bukan karena nafsu atau dendam, tapi hanya karena ia menganggap Laras terlalu sombong. Terlalu pintar. Terlalu keras kepala untuk seorang perempuan. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa melakukannya, Laras berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, suara itu masih ada. Menggema di dalam benaknya seperti racun yang perlahan membunuh kesadarannya. Kau harus, atau dia akan terus menertawakanmu. Menganggapmu lemah. Tidak berguna. Seperti sampah yang mudah dibuang. Diam. Diam, Laras mencengkeram rambutnya sendiri, mencoba mengusir bisikan-bisikan itu. Namun, perasaan dingin yang sama terus menguasai dirinya. Tanah di bawahnya terasa berdenyut. Sesuatu yang gelap dan mengerikan telah menyatu dengan jiwanya. Saat Laras membuka matanya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya sendiri, terpantul di genangan air yang menghitam. Matanya kini benar-benar gelap. Lebih dari sekadar perubahan fisik. Matanya telah kehilangan cahayanya. Tidak. Ini bukan yang aku inginkan. Ini bukan yang aku mau, teriak Laras, namun suaranya terdengar lebih parau dari sebelumnya. Hutan yang gelap kini seakan menjadi penjara bagi dirinya. Kegelapan yang dulu ia gunakan sebagai senjata kini menjadi rantai yang menjeratnya. Namun, di tengah ketakutan dan kebingungan itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tujuan yang tidak bisa ia hindari. Bisikan itu terus menggema. Menuntut. Mengancam. Damar. Harus mati. Perlahan, Laras bangkit dari tanah. Tubuhnya mungkin telah lemah, namun kekuatan aneh yang menguasainya memberikan tenaga yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau ini yang kau mau, baiklah, gumamnya dengan nada dingin yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Dengan langkah yang mantap, ia mulai berjalan menuju satu tempat. Tempat di mana Damar biasa tinggal. Rumah yang penuh dengan kemewahan, tapi hampa dari rasa belas kasih. Malam ini, balas dendamnya belum berakhir. Dan darah terakhir belum tertumpah. Rumah Damar berdiri megah di tengah kompleks perumahan elit. Bangunan 2 lantai dengan pagar tinggi dan lampu-lampu taman yang bersinar terang. Bagi siapapun yang melihat dari luar, rumah itu tampak tenang, damai, dan sempurna. Tapi bagi Laras, tempat itu adalah simbol kekuasaan, arogansi, dan ketidakadilan yang telah menghancurkan hidupnya. Malam ini, kompleks perumahan itu tampak lengang. Suara jangkrik menjadi satu-satunya musik yang mengiringi langkah Laras. Sepanjang perjalanan menuju rumah Damar, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Bukan hanya kebencian, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika Laras berdiri di depan pagar besi hitam yang mengelilingi rumah Damar, ia tidak merasa gentar. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan. Hanya kehendak untuk mengakhiri semua ini. Pagar itu terkunci, namun entah bagaimana Laras berhasil melintasinya. Seolah-olah kegelapan yang menyertainya memberikan kekuatan untuk menembus setiap rintangan. Ia melangkah melewati halaman depan yang tertata rapi, tanaman-tanaman hias yang dulu selalu dipamerkan Damar dalam setiap unggahan media sosialnya kini terasa tidak berarti. Semua kemewahan ini hanya menjadi latar bagi balas dendam yang belum usai. Ketika Laras tiba di depan pintu utama, pintu itu terbuka sendiri. Tidak ada yang menahannya. Langkahnya menyusuri lantai marmer yang dingin. Damar tidak pernah hidup sendirian. Selalu ada pelayan, selalu ada penjaga. Tapi malam ini, seakan tak ada satupun jiwa yang bernyawa di dalam rumah itu. Damar, suara Laras bergema di sepanjang koridor luas. Tak ada jawaban. Tapi ia tahu, Damar ada di sini. Hanya bersembunyi. Mencoba menghindar dari sesuatu yang tak terelakkan. Laras menaiki tangga menuju lantai atas. Setiap langkahnya memantul,
seolah-olah rumah itu ikut bergetar dengan setiap kemarahan yang ia bawa. Pintu kamar utama terbuka sedikit. Cahaya redup dari dalam memberikan siluet yang samar. Dengan perlahan, Laras mendorong pintu itu. Damar ada di sana. Duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan mata yang penuh ketakutan. Kamu bukan Laras?" Suaranya bergetar. Ia mencoba mundur, tapi dinding di belakangnya menghalangi. "Aku memang bukan Laras yang kau kenal, Damar," ucap Laras dengan nada dingin yang mengiris. "Aku adalah hasil dari apa yang kau perbuat. Aku adalah mimpi buruk yang kau ciptakan." "Tidak. Ini nggak mungkin. Kamu sudah mati," teriak Damar, suaranya pecah menjadi isak ketakutan. "Memang. Laras yang kau kenal sudah mati malam itu. Tapi bukan tubuhku yang terkubur, melainkan jiwaku." Laras melangkah lebih dekat, bayangannya melingkupi tubuh Damar yang menggigil. Aku nggak pernah menyentuhmu. Itu mereka. Itu Dimas, Tony, dan Rudy. Bukan aku." Damar mencoba mencari alasan, suaranya penuh kepanikan. "Tapi mereka melakukannya karena perintahmu. Kau yang menyuruh mereka. Kau yang memutuskan bahwa hidupku tak lebih dari sekadar permainan." Damar menggelengkan kepala, air matanya mengalir tanpa malu. Aku cuma bercanda. Aku nggak tahu kalau mereka akan memperkosa dan membunuhku." "Itu yang ingin kau katakan?" Suara Laras menjadi semakin dingin. "Berapa banyak yang telah kau hancurkan, Damar? Berapa banyak yang kau anggap tak lebih dari sekadar alat untuk kepuasanmu?" Damar terisak. "Tolong, kumohon, jangan bunuh aku. Aku tidak perlu membunuhmu." Laras tersenyum dingin. "Kau akan melakukannya sendiri." Sekejap, ruangan itu berubah. Cahaya redup kini tergantikan oleh kegelapan yang pekat. Udara menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Dan suara-suara mulai terdengar. Suara Dimas yang menjerit, suara Tony yang mengigau dalam ketakutannya, suara Rudy yang memohon ampun. Damar mencengkeram kepalanya, menjerit-jerit dalam kepanikan. Bayangan-bayangan hitam mengelilinginya, menari-nari seperti iblis yang lapar. "Tidak! Jangan dekati aku!" Damar berteriak, tubuhnya meronta tanpa kendali. "Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku." Ia terus mengulang kalimat itu, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di tengah kekacauan itu, Laras hanya mengawasi. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya yang hitam mencerminkan kegelapan yang kini menguasainya. Hingga akhirnya, Damar jatuh tersungkur. Napasnya tersengal-sengal. Matanya menatap kosong, seolah jiwanya telah dicabut dari tubuhnya. Laras memandangi tubuh tak bernyawa itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Balas dendamnya telah selesai. Tapi mengapa hatinya masih terasa hampa? Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Malam yang sunyi kini menjadi saksi dari pembalasan dendam yang telah memakan banyak jiwa. Namun, ketika Laras mengira semuanya telah berakhir, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun lebih menakutkan. "Kau tak akan pernah bebas,